Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk sebagian manusia mendengar riwayat itu biasa-biasa. Berbeda dengan mereka-mereka yang orientasinya adalah akhirat. Mereka-mereka yang yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair. Berbeda dengan mereka-mereka yang taunya hanya apa yang ada di kehidupan dunia. Mendengar riwayat itu biasa-biasa hadirin, yang padahal konotasinya khairun minad dunya wa ma fiha. Jauh ya, lebih mahal, jauh lebih istimewa ketimbang dunia dan isinya. Apakah cukup sampai di sana? Tentunya tidak hadirin. Kemudian Allah izinkan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dimmatillah. Satu riwayat yang sahih diantarkan oleh Imam Muslim. Siapa orang yang sholat berjamaah bareng dengan imam, fahuwa fi dimmatillah. Nyata-nyata dia ada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak bahagia hadirin? Hari ini bapak-bapak ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sesekali kita merasa tenang ketika ada jaminan. Jaminan hari tua kah misal, jaminan kesehatan kah dengan BPJS-nya dan seterusnya, merasa tenang. Bahkan kendaraan kita seenaknya kita bawa ya dengan kencang-kencang. Kenapa? Karena ada jaminan. Ya, kita coba-coba melakukan apapun yang kita inginkan. Kita merasa tenang karena seluruhnya dijamin. Sementara mendengar riwayat ini biasa-biasa saja. Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah, rawahu Muslim. Siapa orang yang salat subuh berjamaah, nyatanya tadi dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Pak, bahagia tidak mendengarnya Pak? Bahagia. Kira-kira bahagia seperti apa wajahnya Pak kira-kira? Awas ya. Ini ceritanya bahagia tapi wajahnya seperti tidak percaya. Demi Allah Pak, kalau seandainya bahasa beliau saja sallallahu alaihi wasallam kita tidak percayai, terus bahasa siapa lagi? Kalau janji beliau saja alaihi salatu wassalam kita tidak yakini, dipertanyakan syahadah anna Muhammadan Rasulullahnya. Karena diantara konsekuensi anna Muhammadan Rasulullah tasdiquhu fima akhbar, kata para ulama. Kita benarkan hadirin apa-apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di awal tadi beliau menyampaikan siapa orang salat subuh berjamaah ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, mestinya qabiluha bijtihadin wa sururin wa yaqinin, kata para ulama. Sambut kalimat-kalimat cinta dari beliau itu dengan penuh semangat. Ya, dengan betul-betul yakin akan apa janji-janji dari beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, karena beliau tidak akan berbicara kecuali berangkat dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa'i in huwa illa wahyu yuha. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur berikutnya di masjid yang kita cintai ini, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kita dihadirkan. Kalau boleh jujur, dari sekian penghuni ya perumahan Taman Kopo Katapang ini, hadirin bisa catat berapa ratus, berapa kakak yang hadir, yang menghuni rumah-rumah di Taman Kopo Katapang ini. Apa kemudian seluruhnya Allah hadirkan di tempat ini? Apa kemudian seluruhnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa seluruhnya Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tidak. Mohon izin saya sampaikan. Beliau alaihi salatu wasallam tegas menyampaikan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini." Siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan baik,
maka Allah fahamkan seputar agama. Allah berikan pemahaman seputar ad-din, ayil Islam, ay sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yahsuluh, kata para ulama, dan tidak akan sampai pada al-fahmu ala dini syariah, terhadap pemahaman seputar agama, illa bitolabi, kecuali dengan mencarinya. Dan manakala tidak ada gerakan dan keinginan untuk mencari, maka la khaira fih, tidak ada kebaikan sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang seperti itu. Maka sekali lagi saya ingin menghadirkan dulu kekuatan hadirin. Jaga bersama program-program seperti ini, terlebih di akhir zaman yang luar biasa, fitnah itu silih berganti. Terlebih di tahun ini adalah tahun politik, tidak kemudian kita satu dengan yang lainnya, semakin pudar kebersamaan, kekompakan ya, dan kekuatan barisan kita. Cukup barisan kita tetap di garda terdepan untuk mengawal, menjaga, membersamai al-ilmu wa majlisuh, membersamai dan mengawal ilmu beserta majelis ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya saya ingin hantarkan kembali. Silakan sahib-sahib cari. Silakan bapak-bapak cari di majelis mana yang kemudian Allah Subhanahu wa taala izinkan para malaikat itu turun. Selain malaikat penjaga kita, ya, illa al malaikata al hafadhah. Di riwayat Muslim ya dari Abu Hurairah, selain malaikat yang menjaga kita setiap hari, Allah Subhanahu wa taala izinkan para malaikat untuk turun khusus mengitari mereka yang ada di majelis zikir. Mereka yang ada di majelis ilmi. Jadi ini bukan persoalan biasa hadirin. Walau sahib-sahib bapak-bapak, masya Allah, menahan ngantuk aslina. Aduh, Ustaz wayahna cenah ada tunduh, tenan naon lah. Nu penting mah aya we di masjid. Yang penting tetap duduk gitu. Sok sana teu nundutan oge. Yang penting tetap ada. Kata beliau alaihi salatu wassalam, dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka, di antaranya adalah ainun, mata ya, yang batat min khasyatillah, adalah mata yang tertahan ya dalam rangka takut kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa kira-kira hadirin targibat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, motivasi ya yang banyak sekali untuk kita pada kesempatan kali ini. Maka kalau seandainya masih ada perasaan-perasaan kurang nyaman ya, ada hadir di majlisul ilmi, rasa-rasanya dipertanyakan hatinya. Bagaimana mungkin hadirin kita duduk-duduk di taman-taman surga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat yang sahih, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila bapak-bapak melintas di taman-taman surga, maka merapat, maka mendengar, maka mendekat. Kila ya Rasulullah, ditanya oleh sahabat, ma riyadul jannah, apa yang dimaksud taman surga yang ada di dunia ini? Yang dimaksud adalah hilakuz dzikri, kumpulan orang-orang yang berzikir. Yang dimaksud adalah majalisul halali wal haram, majelis yang disampaikan firman Allah, yang disampaikan tentang halal dan haram. Yang dimaksud adalah majlisul ilmi. Masya Allah. Halo, masih ada ini? Halo. Bapak-bapak ada di taman surga, bagaimana tidak bahagia? Ini mohon izin. Katingal kusim kuring bararaeun mararanyun. Loh kok bisa begitu? Ini kita di taman surga, Pak. Ya. Ini kita dihampiri oleh malaikat yang kemudian kata malaikat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa gerangan keinginannya? Ingin diampuni dosanya. Bagaimana kata Allah? Yaqulu tabaraka wa taala rabbul alamin, qad ghafartu laha. Aku telah ampuni dosanya. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, apa lagi? Adakah ada hajat keinginannya? Ada katanya. Maka
Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'utiyatuhu lima sa'ala. Di riwayat yang lain, fayu'tihi ma sa'alu. Aku berikan apa yang mereka inginkan. Siapa mereka yang dimaksud? Adalah orang-orang yang duduk-duduk bersama di majlisul ilmi, ya, terlebih di masjid yang merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, izinkan pada kesempatan kali ini, ya, setelah saya coba hantarkan dan coba membangun kesemangatan sahib-sahib untuk tetap mencari ilmu, saya ingin mengecek dulu ini masih tetap semangat sahib. Waduh, ya, biasanya kalau semangatan suaranya beda. Waduh, ya. Akan tetap istiqomah dalam mencari ilmu sahib. Insyaallah ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Kata kunci berikutnya ini sebelum saya masuk di materi. Bapak-bapak jangan memalingkan, ya, diri dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, ketika Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari sekian orang-orang yang ada di wilayah Taman Kopo Katapang ini, jangan kemudian kita malah, ya, memilih untuk sebaliknya. Allah sudah pilih kita menjadi orang-orang terbaik, menjadi orang pilihan Allah. Allah Subhanahu wa taala hantarkan ilmu untuk kita. Allah Subhanahu wa taala dekatkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala, sementara kita memilih sebaliknya. Betul, jangan sia-siakan pilihan Allah itu. Allah telah memilih kita. Maka oleh sebab itu sekali lagi kita sambut, ya, dengan kesemangatan, ya, kita sambut dengan keseriusan dan tetap ada di majlisul ilmi. Terlebih saya melihat, masya Allah, ini mungkin mayoritas sudah, masya Allah, luar biasa, ya, lolita, ya, lolos 50 tahun unggul, ya. Aduh, luar biasa. Sebagian mungkin sudah selesai dari tugas negaranya, saya melihat. Cikinten-kinten naon deui atuh Pak, gitu. Lain ieu pagawean teh motong jeung motong. Ayo ngapain? Alias moe. Tuh beda pengalaman. Moe tonggong we. Lur ayo cenah ngaji ya sok cenah. Ti heula. Ketemu lagi besok. Ayo lur ngaji. Alah cenah geus taripuh kieu mah sekolot ti mah sagala karasa. Ya Allah. Seabreg alasan, Pak. Terus kira-kira bapak-bapak yang maaf usianya sudah tidak muda lagi, adakah amalan yang pede kita hantarkan di hadapan Allah? Apa sholat kita otomatis Allah terima, sedekah kita Allah terima, zakat kita, saum kita, apa yang sahib-sahib telah lakukan, apakah pede di hadapan Allah? Amma wallahi, jangankan kita, orang-orang solih terdahulu pun, Pak, ketika telah melaksanakan amal perbuatan ibadah, hatinya itu dalam suasana antara dua, bainal khaufi war roja, khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ari urang saha atuh Pak? Orang-orang solih terdahulu di kalangan sahabat merasa belum pede. Ayo urang, masya Allah, tah gitu ya, subuh ge setengah genep meni asa pede we. Subrang teh gitu. Peda osok cenah ngeusian kenceleng 2000 perak berapa? Kita oge sajumat sakali cik pikiran. Surga apa? Siga rek ka toilet pan urang. Cik ari ka toilet masihan sabaraha ngeusian? 2000 nya. Aya kenceleng hari Jumat ngeusian 2000 asa pang sedekahna. Coba. Tidak ada, Pak. Apa yang kita bangga, apa yang pantas kita sodorkan di hadapan Allah. Maka di antara ibadah besar adalah yajlisuna ma'as salihina fi majlisil ilmi, kata para ulama. Yuk mari duduk-duduk Pak bersama orang-orang salih di majlisul ilmi. Makanya mudah-mudahan saya berdoa bapak-bapak yang hadir pada kesempatan kali ini Allah berikan istiqomah, amin. Amin ya mujibas sailin. Bapak-bapak hadirin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, baru masuk pada judul besar. Izinkan saya untuk menyampaikan, ya, poin-poin penting sekedar mengingat kembali, ya. Kita mengintrospeksi diri, maka edisinya itu edisi muhasabah.
Ya, judul itu dihantarkan oleh para ulama dengan beberapa judul yang disepakati sesuai dengan riwayatnya 3 perkara ya, yang akan menghancur luluhkan kita, yang akan membinasakan kita fid dunya wal akhirah. Sering ya kita dapati betapa banyak orang-orang yang melupakan Pak akan riwayat ini. Seakan-akan kita hidup itu ya hidup sajalah, ibadah gitu. Ketika waktunya bekerja kita bekerja, ya pulang kerja istirahat, kemudian berjamaah, terus hari-hari kita seperti itu ya, kali-kali meren weekend ada ke Kalentengan gitu, mawa incunya banyak ke Kalentengan ke kabupaten gitu, ngabobodo rusa gitu kan, pulang anting, maraton, lari dan seterusnya, hari-hari kita seperti itu. Tapi ternyata lupa. Beliau alaihissalatu wassalam mewanti-wanti sejak dulu Pak, hati-hati dengan 3 perkara yang masuk kategori muhlikat. Para ulama Pak sekelas ya, diantaranya Imam Al-Munawi ketika membahas muhlikat ini, yang membinasakan ya, al-murad yang dimaksud adalah membinasakan amal kita, membinasakan harta kita, membinasakan ya kebaikan-kebaikan kita di dunia bahkan sampai tembus ke akhirat kelak. Pertanyaannya, apa yang membinasakan itu? Dalam satu riwayat yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Jami'-nya ya, At-Tabrani dalam Mu'jamnya melalui jalur Abdullah ibnu Umar, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang akan membinasakan. Hadirin, kalau boleh kita jujur mengintrospeksi diri kita, banyak para perusak ya, banyak yang akan ya meluluhlantakan, yang akan menghancurkan dari poin-poin yang kita rasakan. Umpama yang akan membinasakan jasad, banyak tidak Pak? Banyak sekali ya. Makanan-makanan yang akan merusak jasad kita. Kantanan loba penyakit mangeuning banyak. Batur nuangan jengkol teu betah, panai urang mah teu kenging wajar jengkol. Margi bakanan cenah asam urat majar teh. Batur nuang kangkung lawas urang mah teu kenging. Nah, itu penghancur jasad ya. Ada juga misalnya ya yang akan menghancur luluhkan amal-amal kita, yang akan meluluh lantahkan kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya tergabung dalam 3 perkara ini. Salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang akan membinasakan kita. Al-awwal, yang pertama, syuhun mutaun. Yang pertama adalah sifat kikir yang ditaati. Terang Pak kikir Pak. Sanes kikir. Kikir para gina Pak. Nyeketan ragaji aja laras. Ini kikir alias bakhil. Betul Pak. Barakallahu fiik. Pelit Pak. Ya. Bakhil yang ditaati. Memang secara ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ya ketentuan ya, batasan, bahkan masuk kategori tabiat manusia itu ya, enggan untuk memberi, senang menerima. Terus Pak, enggan memberi, senang menerima gitu. Umum itu mah nasri segaya di dia. Ieu mah jamaah di luar Pak, jamaah di luar. Mung nuju aya di dia ayeuna. Umumnya orang senang ya untuk diberi dan berat untuk memberi. Nah, maka ketika senangnya itu diberi ya dan dia berat untuk memberi, ini sebetulnya tanpa disadari memiliki penyakit hati. Jadi yang 3 yang akan dihantarkan oleh beliau seluruhnya merupakan jenis-jenis penyakit hati. Jadi sumber utama anak pelit, pelit, kikir, naon deui Pak? buntut kasiran dan seterusnya, merek hese leres ya.
Ternyata itu disebabkan amradul qalbi, di antara penyakit hati. Secara jujur Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mengantarkan di dalam Al-Qur'an, orang-orang yang biasa memberi, wattaqo ya, dan kemudian takwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan apa-apa kebaikan di sisi Allah, pasanu yassiruhu lil yusra, maka akan dimudahkan dia melaksanakan kebaikan-kebaikan. Tinggalnya ku bapak ini si eta mah hesenya diajak ngaji aslina, tapi diajak sepedahan di kamar ikene siap-siap. Si eta mah hesenya diajak kajian, diajak silaturahmi, diajak diskusi, diajak kebersihan masjid. Ternyata Pak, jangan-jangan satu faktor kenapa Allah tidak mudahkan dia melaksanakan kebaikan, menyelinap di dalam dirinya sifat kikir. Artinya ketika ada sifat kikir yang ditaati dalam diri kita, salah satu dampaknya Allah tidak akan mudahkan melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua Pak, kita dapati orang-orang yang biasa ngawur. Waduh, ngawur Pak, bager gitu. Cek orang Sunda mah bere maweh kasasama, aduh ngawur gitu, usum panggil jeung baturan, meuli bala-bala sakeresek, bikin keresekna bawa bala-balana. Asya suasana teh indah Pak ya. Di mana ada dia, waduh senang banget, enjoy Pak. Maka didapati Allah tidak akan sempitkan rezekinya. Silakan Bapak lihat di antara sohib-sohib kita yang berteman dengan kita, ya besti kita, ada besti aja bager saya tahu, maka didapati rezekinya mengalir Pak. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena beliau sallallahu alaihi wasallam berkata dalam satu riwayat yang saya diantarkan Imam At-Tirmidzi, mana qasat shadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta orang-orang yang gemar melakukan sedekah. Beda dengan mereka Pak, ya maaf, yang orientasinya kapitalis. Mereka-mereka yang membicarakan ekonomi tapi berbasis kapitalis, mereka berkeyakinan manakala harta dikeluarkan maka berkurang. Betul Pak? Semakin harta dikeluarkan berkurang. Berbeda dengan manajemen Allah Pak. Berbeda dengan konsep Al-Quran yang kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu. Tidaklah ya engkau infakkan sebagian hartanya kecuali Allah akan gantikan. Sementara penggantian Allah tidak pernah ada batas Bapak-bapak sekalian. Betapa luar biasa. Bahkan hadirin, di setiap hari Allah Subhanahu wa taala utus 2 malaikat. Satu riwayat yang sahih diantarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Abu Daud pun juga meriwayatkan, Allah Subhanahu wa taala utus 2 malaikat untuk seorang hamba di setiap hari. Malaikat yang pertama berdoa untuk orang yang berinfak dan mengeluarkan harta di hari itu, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, gantikan pahala sedekah orang hari ini. Artinya, ya Allah, semoga engkau gantikan orang yang bersedekah hari ini. Ini buat orang yang mengeluarkan harta di hari itu. Yang ngeri Pak, doa malaikat yang kedua, Allahumma ati mumsikan talapa. Ya Allah, binasakanlah harta orang hari ini karena tidak mengeluarkan sedekah. Naudzubillah min zalik. Jadi untuk bapak-bapak yang biasa bersedekah, didoakan oleh malaikat. Bukan didoakan oleh kiai, oleh mama, ajengan, habaib syekh. Bukan. Langsung didoakannya oleh siapa Pak? Oleh malaikat. Masya Allah. Yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Yang malaikat itu tidak pernah bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya mustajab doanya. Malaikat mendoakan bapak-bapak yang hadir pagi hari ini. Manakala bapak-bapak sebelum pulang nanti aya kenceng di tukang sok usian. Sia dina pesak aya 50.000 punten, aya 5.000. Ci kira-kira nu diasukeun mana Pak? Teh beda asrina udah rebe.
50.000. Berapapun yang bapak-bapak masukkan, yang penting ayang diasupkan. Iya engkau milih 55.000 aing lebar cenah dua nana lewat segera balik teu cereugna eta punten. Berapapun yang sohib keluarkan, yang penting ala sidqi imanin, karena sedekah itu ya, sedekah tadi kata para ulama ala sidqi imani, karena betapa jujur keimanannya maka dia berani mengeluarkan. Keun teu naon paloba oge sok keluarkeun teu naon lah moal aya masalah. Kenapa? Tadi mereka yang bersedekah itu yakin akan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, jangan diikuti kikir itu. Jangan ditaati sifat pedit itu. Karena ternyata tadi sifat kikir yang ada dalam diri kita akan memutus ya mata rantai kelancaran melakukan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lamun aya nu sumping ka DKM, afwan Ustaz, saya anu gitu gini. Ieu teh cenah konon sesah cenah berjamaah teh aya we gangguan. Saya teh ingin cenah seperti yang lain ikut kajian di hari Ahad di Masjid Al-Jihad. Kenapa ya susah? Salah satunya, silakan perhatikan. Ya. Bagaimana bulan ini bersedekah? Apa seringnya memberi atau menerima bantuan yang padahal tidak layak dia untuk dibantu, tapi rasa teh asa layak we dibantu, maka rasapna nampi ya tadi sangat berat untuk mengeluarkan. Maka ingatkan mereka perlu banyak untuk bersedekah, untuk berinfak, niscaya Allah akan mudahkan kebaikan untuknya, bahkan Allah lipat gandakan harta yang dikeluarkan. Sahib-sahib, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atsani yang kedua, di antara ya faktor-faktor yang akan membinasakan, yang meluluh lantahkan kita di kehidupan dunia bahkan sampai di akhirat, poin yang kedua adalah hawan muttaba'ata, ya. Hawa nafsu yang kita ikuti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat beliau alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita seputar hawa nafsu. Ya. Yang dimaksud adalah idealnya hawa nafsu itu mesti mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam satu riwayat dihantarkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidak dianggap beriman seseorang sampai hawa nafsunya tunduk patuh terhadap apa yang aku datangkan, kata beliau alaihi salatu wassalam. Artinya hawa nafsu itu mestinya mengikuti apa yang termaktub di dalam Al-Quran yang Allah firmankan, dan apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa sih Pak hawa nafsu itu? Aya kahoyong tuang tuh Pak. Aya kahoyong tuang. Aya kahoyong nunutan tuh Pak. Nyatahan maksudnya gitu. Sakedap deui dah, masih kana nunutan, sakedap deui, punten. Nah, kecenderungan itu adalah hawa nafsu. Ya. Jadi ma huwa hawa. Apa sih hawa nafsu itu? Saya hantarkan Al-Imam Ibnu Qayyim saja. Ini karena sudah mulai terang-terang begini, kita akan percepat. Hawa nafsu itu adalah mailut tabi'i. Kecenderungan ya tabiat kita, ya kecenderungan jiwa kita, ya ila ma huwa yuhib, terhadap apa yang ia cintai. Jadi adanya kecenderungan hati pada perkara yang ia senangi, yang ia gandrungi, itulah hawa nafsu. Perhatikan Pak, maaf, hayong tuang, ya aya kahayong ibak, ya hayong kawin, aya hayong kawin Pak. Eta teh hawa nafsu tadi. Punten, ya, hawa nafsu. Pertanyaannya, keinginan-keinginan itu ya, apakah tercela atau terpuji? Disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa hawa nafsu sejatinya ya mestinya bersahaja dengan kita. Bersahabat dengan kita, Pak. Hawa nafsu itu. Lah, kenapa Ustaz mesti bersahabat? Karena begini, hawa nafsu itu tidak bisa hilang, Pak.
Ya, Allah Subhanahu wa taala memang hantarkan ya dalam diri manusia. Ketika kecenderungan untuk melaksanakan kebaikan, maka itu mahmud. Itu dipuji hawa nafsu itu. Seperti bapak-bapak itu kan, semping berjamaah subuh kemudian tetap duduk. Ada di masjid mendengarkan ilmu, ini kecenderungan hawa, Pak. Ya. Nah, manakala hawa nafsu itu cenderungnya melaksanakan ma yukhaliful haq, kata para ulama, sesuatu yang sebaliknya dari hak, maka inilah hawa nafsu yang tercela. Inilah yang sering Allah Subhanahu wa taala hantarkan di dalam Al-Qur'an. Jangan kau ikuti hawa nafsu. Nah, hawa nafsu yang dimaksud adalah manakala kecenderungannya untuk menyelisihi kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, tidak memakai petunjuk dari Allah. Waman adhallu mimman ittaba'a. Siapa orang yang lebih sesat ketimbang orang yang mengikuti hawa bighairi hudan minallah, tanpa petunjuk dari Allah. Pak, halo Pak. Halo. Masih ada ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, celaka Pak. Silakan. Ya, usum, emosi, ya, emosi, ngambek, itu hawa nafsu bukan Pak? Hawa nafsu. Hawan muttaba, hawa nafsu diikuti. Maka ujung-ujungnya Pak, penyesalan. Maaf. Budak ngajenggagon gaplok orang pingsan seketika Pak. Aslina dibawa teh Pak ka puskesmas teu sanggup. Walah beuki reuas urang. Pada tepira Pak, digaplok teh lalaunan Pak. Kan pada ku emer digaplokna jabret gitu. Dibawa ke RSUD, oh ternyata maaf ada keretakan katanya. Ya maaf, di dalam kepala itu pan jadi ruas. Jati inung budak mama hampura. Rumah sa bapak nurutkeun hawa tuh. Betul. Hawan mutaba urusannya celaka Pak. Senang kuliner, oh kuliner Pak, ngaprak cari makan Pak. Masya Allah. Nikmat Pak, tuang. Ketika kita merasakan wah berbagai makanan ya, hayong iyo tinggal meser hayong, maaf, itu boleh tidak? Boleh Pak. Yang tidak boleh ketika mengikuti hawa. Hawanya bagaimana? Tadi ya, menambah pada batas ya kebutuhan kita. Cekap sarasna masa piring cukup Pak. Nya sapiring ada ditarik seetik gitu Pak. Cekap teh. Punten. Gitu ya, seberapa kali yalah gitu ya gitu ya, benten Pak ya, sarang Rabu beko tadi benten tak kadang kecenderungan hati, oh lapar kene padahal teu lapar tapi senang, colom deui Rabu deui karena sanggup. Nah, yang lebih dari kebutuhan kita itu hawa. Maka apapun yang mujawazatul had, itu Pak yang celakanya. Maka kata beliau, hawan mutabah, hawa nafsu yang dikitu, itu yang jadi persoalannya. Punten, nuju nangkring, aya awe geulis, cet katingali, astagfirullah, alhamdulillah, cet. Maka jangan alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullah. Nah, ketika diikuti ini hawan mutabah, karena kecenderungan hawa nafsu kita ingin melihat yang indah-indah, maka pandangan yang kedua itulah yang celaka. Alhasil, sahib-sahib sekalian, hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti adalah mereka yang mengikuti kecenderungan hati pada sesuatu yang Allah benci. Nah, ini persoalannya. Tapi ketika hawa nafsunya, maaf ya, ingin melakukan kebaikan, ya, ingin bersedekah tadi, ya, ingin kajian dan seterusnya, maka itu mahmud, itu terpuji ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya seputar hawa nafsu ini pastikan sekali lagi bisa tunduk patuh ya terhadap ilmu. Maka hawa nafsu obatnya adalah al-ilmu. Silakan bapak-bapak rasakan dan coba deteksi sejak dini. Seringnya kita memperturutkan hawa nafsu tanpa ilmu atau dengan memakai ilmu. Contoh, bangun tidur. Ya, ketika bangun tidur, ya, bagaimana orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu, ya, yang memakai ilmu dan yang tidak memakai ilmu. Ketika bangun tidur diikuti bagaimana aturan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur. Akan tidur,
Hawa nafsu orang pan hayang nama gitu. Di luar rumah pulang ke rumah ningali kasur geus beres hayang nama langsung gajeleng pan berak langsung dirinya lep pesare. Tapi bagaimana aturan yang mesti kita lakukan? Ya, pertama kita bersihkan tempat tidur. Nah inilah ya yang dimaksud mengikuti apa yang aku datangkan. Coba dibersihkan dulu. Kemudian jangan dulu ya kita memejamkan mata sebelum ya tuju ila sikil aiman. Sebelum ya kita ya apa nelekem kalau bahasa Indonesianya apa? Ya. Tidur di atas rusuk sebelah kanan. Tuh. Lalu kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu silakan tidur. Pan geus tidur mah sare nya banyak. Leres tuh Pak. Aing geus tidur mah sare tidak pernah berdosa. Ya. Hawa nafsu kita ingin langsung tidur, tapi bagaimana aturannya? Ketika makan, hawa nafsu kita ingin wah segala disanak, segala dituang, segala macam. Tapi tidak begitu. Kata Allah Tabaraka wa Taala, fakulu washrabu wala tusyrifu. Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. Nah, konotasi mengikuti hawa nafsu tadi, manakala berlebih-lebihan ketika makan dan minum, termasuk hadirin jamaah sekalian, mengikuti hawa nafsu ketika melakukan ibadah tanpa dasar, tanpa aturan, tanpa bimbingan, keluar dari track yang tegas yang Allah dan Rasulnya sampaikan, tanpa disadari dia telah mempertuhankan hawa nafsu. Nauzubillah min dzalik. Maka para ulama sampaikan mereka-mereka yang beribadah ya, yang tidak yubna ala dalil, yang tidak dibangun di atas ilmu, yang tidak dibangun di atas dalil, maka sejatinya mereka sebetulnya sedang memperturutkan hawa nafsu melalui apa yang ia telah yakini, padahal dia tidak memiliki ilmu. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, hati-hati, jangan kau ikuti, wala tuti, ya, jangan kau ikuti aktsara man fil ar, kebanyakan manusia justru yudilluka an sabili, justru akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka-mereka yang dimaksud? Disampaikan oleh para ulama, mereka-mereka yang menghantarkan agama tanpa ilmu. Mereka-mereka yang beribadah tanpa dibangun di atas burhanun syar'iyyun wa aqliyun, tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas wahyu. Ingat kata Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti apa-apa yang tidak kau ilmui, karena pandangan mata, pendengaran hati, seluruhnya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh. Ada seseorang yang sholat. Kemudian temannya bertanya, "Lur, kenapa antum sholat seperti ini?" Lah, ya aku sholat dari dulu seperti ini. Padahal ternyata yang sejak dulu dia lakukan itu tidak ditunjang di atas ilmu, hanya mengikuti leluhur-leluhurnya mereka saja, yang padahal mereka beribadah tanpa didasari ilmu. Kemudian kita ingatkan, akhi, sebetulnya bukan begitu takbiratul ihram itu, seperti sedang menari-nari. Allah, misal kita melihat ada yang takbiratul ihramnya Allah, diputar-putar tangannya. Kemudian kita ingatkan dan dia tidak mau mendengar apa yang kita sampaikan. Inilah contoh gambaran dia mengikuti hawa nafsu melalui apa yang ia ketahui. Faqad dalla zaitun sana gitu. Rawas Pak minyak zaitun, ayo Bapak suka gabah gitu. Ya, dia mengikuti hawa nafsu yang tidak ditunjang di atas wahyu. Betapa banyak hadirin orang-orang yang menginginkan kebaikan melalui ibadahnya, tapi tidak sampai pada apa yang ia inginkan. Kenapa? Karena mereka tidak memakai ilmu ketika melaksanakan ibadah. Abdullah bin Mas'ud tegas menyampaikan, kam min muridina lil khairi lan yusiba. Betapa banyak orang-orang yang ingin dan berharap kebaikan, tapi dia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena dia mencari dan ingin mendapatkan kebenaran kebaikannya bidunil ilmi, tanpa ilmu, ya, membangun apa aktivitas ibadahnya di atas hawa nafsu belaka, ya, di atas apa yang pernah ia dengar, di atas apa yang pernah ya dia ketahui, tanpa ada sumber yang mendasari. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
saya diberikan waktu hanya 40 menit, sebetulnya ini sudah sekitar 50 menit. Satu poin yang terakhir kita percepat. Di antara yang akan membinasakan yang terakhir, dan di sini yang beratnya, ijabul mar'i binafsihi, hadirnya perasaan bangga terhadap diri, Pak. Hancur, Pak. Amal yang kita lakukan selama ini, adanya bangga terhadap jabatan yang nempel pada diri kita, bangga pada fasilitas rumah yang bak seperti singgasana, bangga terhadap kendaraan, bangga terhadap putra putrinya, yang satu menjadi tukang insinyur, yang satu menjadi, sehingga acap kali berkumpul dengan saudara teman-temannya diperlihatkan foto keluarganya, bangga dia dengan apa yang Allah berikan untuknya tanpa menisbatkan sedikit pun kepada Allah. Ini adalah al-ujbu. Jadi bedanya, Pak, al-ujbu dengan at-takabur tipis-tipis. Kalau al-ujbu, ujub itu yang dimaksud adalah ya, ada perasaan mengagungkan. Ya. Ada perasaan mengagungkan pada kenikmatan yang dia sandarkan pada dirinya, bukan disandarkan kepada Allah. Ini ujub. Beda dengan senang melakukan ibadah. Beda. Umpama bapak-bapak bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, ketika pulang dalam hati, alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku melaksanakan ibadah, bisa berjamaah. Itu bukan ujub. Ya, tapi senang setelah melaksanakan ibadah. Dan itu syar'i. Ada dalam satu riwayat yang sahih, ya, diantarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, manakala kita senang terhadap apa yang pernah kita lakukan berupa ibadah, maka itu bagian daripada keimanan. Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam satu riwayat diantarkan Imam At-Tirmidzi, man sarrathu hasanatun wasa'athu sayyi'atu fadzalika mu'min. Siapa orang yang bahagia dengan melaksanakan kebaikan dan kemudian sedih dengan melaksanakan kemaksiatan, berarti dia masih masuk kategori orang yang beriman. Jadi beriman itu bahagia, Pak. Ya, misal panitia setelah bisa melakukan ya aktivitas seperti ini, mempersiapkan untuk acara seperti ini, bahagia. Ya, itu bagian dari keimanan. Taubah ketika kita sedih ketika melaksanakan maksiat. Abdi bainaros. Bapak-bapak lamun kasiangan sholat subuh sedih deh, Pak. Wih, luar biasa. Sedih Ustaz. Masya Allah. Ya. Ketika suasana itu bapak-bapak utarakan di WA grup, di status dan seterusnya, ini kemudian menjadi ujub. Mas, hati-hati ya. Ternyata sedih ya ketika kehilangan berjamaah subuh. Waduh, bikin di status. Ini menjadi ujub, Pak. Jadi tipis. Ujub itu ketika ya ada perasaan berbangga diri ya tanpa dinisbatkan kepada Allah. Sedangkan senang setelah melaksanakan seabrek perkara ibadah, ini dinisbatkannya kepada Allah. Alhamdulillah aku bisa melakukan ini dengan izin Allah. Tenang naon eta mah. Seperti contoh Nabiullah Sulaiman. Kata Nabiullah Sulaiman bagaimana? Hadza min fadli Rabbi. Ketika sepertiga ya kan, kekayaan dunia digenggam oleh Nabiullah Sulaiman. Seluruh bahasa makhluk Nabiullah Sulaiman pun juga pegang. Pantas ya kalau mau sombong pun, Pak. Kemudian ya ketika ditanya Nabiullah Sulaiman, beliau jawabnya bagaimana? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Aashkuru am akfur. Kira-kira orang nanya gitu, kira-kira jawaban aku mah, wah Pak Haji mau meni agung kieu bumi teh. Kira-kira jawaban aku mah, dari saya mah tuh awas. Dari saya. Oh, ini perjuangan saya, Lur. Tidak mungkin seperti ini kalau saya tidak. Nah ini, Pak. Kalimat-kalimat yang sejatinya akan mengundang kebencian Allah dari mulai detik ini stop. Hancur, Pak. Berat, Pak. Ibadah kita setiap hari melakukan ibadah hancur. Ketika mendapatkan prestasi, wes Bapak Pulam luar biasa ini. Lah, wong aku latihannya setiap hari kok. Kalau aku tidak latihan setiap hari, nggak akan seberhasil ini. Capek, Pak. Ada kebanggaan pada diri, hancur, Pak. Amaliyah yang selama ini dia lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita katakan alhamdulillah. Sampai kata Allah, Pak, kita ditampar oleh Allah Tabaraka wa taala.
Kata Allah bagaimana? Kalau bukan sebab kasih sayang dan rahmat, lakuntum minal khasirin, kata Allah. Laula fadlullah alaikum wa rahmatuh lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karunia dan kasih sayang Allah untuk kalian, maka kalian akan tergolong orang-orang yang rugi. Di mana posisi kita, Bapak? Kita bisa duduk seperti ini berjamaah, bersedekah dan seterusnya. Jangan sekali-kali menisbatkan pada diri. Kita sebagai selaku ya, panitia lah, kajian atau apapun, jangan sedikit pun menyelinap dalam hati. Aku mampu begini. Tuhnya masjid, lamun tegur saya, awas hati-hati. Berat, Pak, berat. Oh, ini ketika Bapak Fulan yang mimpin masjid ini, subhanallah, semakin hilang jemaah ini. Meren kuna mah gitu, Pak, supaya terwujud gitu. Karena orang karakteristiknya senang dipuji. Bagaimana seorang Abu Bakar ketika dipuji, masya Allah, justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berikan aku kebaikan dari apa yang mereka prasangkakan. Masya Allah. Allahumma ij'alni khairan mimma yadunnun. Ketika ada yang memuji, Pak, ya Allah, berikan kebaikan dari apa yang mereka sangkakan. Waghfirli mimma la ya'lamun. Maafkanlah aku ya Allah dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Muji we ka orang tidak apaleun marana tentang saya. Gitu sebenarnya mah. Mun apaleun mah moal muji saya teh. Maka memohon ampun kepada Allah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka-mereka yang selalu menisbatkan kenikmatan kepada Allah, Allah akan tambah kenikmatan itu. Hadirin sahib-sahib sekalian, 3 perkara penyelamatnya mohon izin belum bisa tersampaikan, ngajak tadi disampaikan meh penasaran. Mas ya, sehingga nanti ketika ada kesempatan lagi ya Bapak-bapak bisa hadir dengan membawa teman-teman terbaiknya untuk bersama-sama berjihad, berjuang di akhir zaman ini. Kita malu dengan mereka para pejuang di Palestina sana. Urang mah berjuang di Masjid Al-Azhar gehese, Pak. Aslinya banyak. Asli. Ti bumi hoyong kadi Allah beura. Allahu Akbar, takbir ayo Palestina, diajak berjamaah embung. Montong beberewekan. Ayo ke Palestina, jihad free Palestina. Diajak berjamaah ogah. Di mana ruhul jihadnya? Bohong, Pak. Dina tarang ya bendera Palestina beberewekan, ayo Palestina. Diajak sedekah ogah. Bohong, Pak. Ruhul jihadnya. Maka bapak-bapak yang hadir pagi ini adalah orang-orang yang masuk kategori mujahidin, Pak. Insyaallah ta'ala. Saya yakin seyakin-yakinnya. Man kharaja fi talabil ilmi kal mujahid fi sabilillah. Ini kata Rasul, bukan kata saya. Biasa-biasa aminah. Siapa orang yang keluar rumah ya menuju tempat ilmu, dia seperti seorang mujahid di jalan Allah. Luar biasa Pak Haji. Barakallahu fiik. Ini kata Rasul, bukan kata saya. Mudah-mudahan pertemuan ini ya, kajian ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan istiqomah untuk kita sehingga kita endingnya Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.